Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Para pemirsa Lingkar TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam bulan puasa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang penuh berkah, yang penuh maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bulannya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala subhanahu wa ta'ala, kullu amali ibni adam lahu illa siyam. Setiap amal ibadah ibnu Adam itu semuanya akan kembali kepadanya, kecuali puasa. Nah, puasa ini disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadits qudsi tersebut. Allah memberikan satu statement bahwa puasa adalah amal ibadah yang hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi'u bihi. Saya yang akan membalasnya orang yang berpuasa pada bulan Ramadan itu, atau puasa apa saja. Nah, puasa Ramadan ini sangat istimewa karena di dalam hadis qudsi tersebut yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan satu batas. Semua amal ibadah hambanya itu semuanya lahu kepadanya. Tapi kalau urusan puasa, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya sendiri. Ini berarti ada hubungan intim antara hamba dengan Allah ketika seseorang itu beribadah puasa. Karena apa? Ketika seseorang berpuasa akan dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala secara pembentukan karakter seseorang atau hamba tersebut. Yang pertama adalah dilatih untuk tidak berbohong. Berbohong kepada Allah tidak bisa. Kalau berbohong kepada orang lain mungkin masih bisa. Kita bisa makan bersembunyi, minum bersembunyi. Tapi ketika ini sudah hubungannya antara hamba dengan Allah, maka ini sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga puasa ini bisa dikatakan adalah pembentukan karakter. Jangan berbohong. Berbohong kepada Allah tidak bisa. Kalau berbohong kepada orang lain, padahal minuman itu halal ada di dalam kulkas, di lemari es atau di kamar, kita tetap meninggalkan tidak minum atau tidak makan. Semuanya itu karena kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah itu melihat kita yang ketika itu kita adalah sedang berpuasa kepadanya, berpuasa karenanya, dan berpuasa ini adalah menjadi satu-satunya ibadah yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, pembentukan karakter ini ternyata diteruskan di dalam hadis tersebut, wasyamu junnatun. Puasa itu adalah menjadi tameng, perisai seseorang untuk tidak atau berlatih tidak berbohong kepada sesama. Maka kalau sekarang fenomena banyak orang yang berbohong, menyebar hoak atau pembohongan publik dan lain sebagainya. Ini karena mungkin derajat atau kadar seseorang ini di dalam berpuasa ini, terutama dalam satu bulan penuh ini kita akan dilatih berpuasa untuk tidak berbohong, minimal pada waktu berpuasa. Bukan berarti dibalik ketika nanti selain puasa boleh bohong, ya enggak boleh ya. Jadi tetap, karena puasa itu di dalam keterangan para ulama adalah madrasah. Ramadan itu adalah madrasah, sekolahan. Kita masuk di dalam Ramadan ini adalah bersekolah 1 bulan penuh untuk menghadapi bulan-bulan setelahnya selama 11 bulan. Nah, 11 bulan yang akan datang ini yang lebih sulit karena seseorang ini akan dikendalikan oleh nafsunya, dikendalikan atau didorong oleh bisikan-bisikan setan yang ketika selain bulan Ramadan tidak dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu asyamu junnatun ini benar-benar menjadi sebagai perisai atau tameng diri kita untuk tidak menjadi seorang pembohong atau seorang al-kadzab, orang yang banyak bohong. Karena bohong atau bohong ini adalah
mengarahkan kita ke jalan yang sesat, dan kesesatan mengarahkan ke jalan yang maksiat, maksiat tentu mengarahkan kepada jalan kepada kemurkaan Allah dan dimasukkan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa benar-benar menjadi sebuah perisai, menjadi pembentukan karakter. Kita dilatih Allah Subhanahu wa taala di dalam 1 bulan penuh tidak berbohong. Semoga kedepannya 11 bulan yang akan datang kita bisa melaksanakan pembelajaran tidak berbohong tersebut selama bulan-bulan yang akan datang atau bahkan tahun-tahun yang akan datang, sehingga kita sebagai orang yang shodiq, orang yang selalu benar mengatakan apa adanya, tidak menutupi sesuatu hal yang kebenaran itu harus disampaikan, tapi kebohongan inilah mari kita pangkas, kita hilangkan dengan berpuasa penuh karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah datang bulan berkah, bulan penuh maghfirah, disambutnya dengan